Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam mata kuliah Manajemen Periklanan. Pada perkuliahan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep Advertising Execution, atau dalam bahasa Indonesia sering dialihbahasakan dengan istilah gaya eksekusi periklanan, atau kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan gaya eksekusi kreatif periklanan, atau sering kemudian disingkat aja menjadi gaya eksekusi kreatif. Nah, untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, maka saya akan beralih kepada slide berikut ini. Oke, nah teman-teman, untuk membahas mengenai gaya eksekusi periklanan atau advertising execution ini, saya merujuk pada bukunya Bates and Bates, ya, masih pada buku yang sama. Kita akan lihat sebetulnya konsep gaya eksekusi periklanan ini sebetulnya apa sih? Apa kemudian kaitannya dengan pokok bahasan yang pernah kita pelajari tentang pendekatan periklanan. Keterkaitan antara advertising appeals sama advertising execution atau creative execution style bisa kita lihat dengan definisi berikut ini. Kemarin sudah kita pahami bahwa pendekatan periklanan atau advertising appeals itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen atau audiens dalam konteks periklanan, dan atau untuk mempengaruhi perasaan konsumen terhadap produk, layanan, atau ide. Sehingga kemarin sudah kita bahas ya, bahwa konsep pendekatan periklanan ini terkait dengan bagaimana kita mempersuasi target audiens yang kita tetapkan dalam periklanan yang kita jalankan. Tergantung pada karakteristik target audiens yang kita bidik dan juga tergantung pada sifat produk atau layanan yang kita iklankan. Itu udah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat definisi dari pendekatan periklanan, gaya eksekusi periklanan ya, atau advertising execution ini adalah the way a particular appeals is turned into an advertising message presented to the consumer. Cara untuk menyampaikan suatu pendekatan periklanan tertentu ke dalam suatu bentuk pesan yang disampaikan kepada konsumen. Nah, ada keterkaitan yang jelas di sini bahwa gaya eksekusi periklanan itu adalah teknik atau cara ya, yang kita pilih untuk mengejawantahkan atau untuk mengimplementasikan pendekatan periklanan yang kita tetapkan dalam aktivitas periklanan yang kita jalankan. Jelas ya di sini ya. Jadi dengan begitu maka secara konseptual advertising execution atau gaya eksekusi periklanan ini ada pada tataran yang lebih operasional dibandingkan dengan advertising appeals. Gaya eksekusi periklanan ini terkait dengan teknik seperti apa yang kita pilih untuk mewujudkan pendekatan yang kita pilih dalam periklanan kita. Sehingga gaya eksekusi periklanan dengan begitu adalah teknik untuk mempresentasikan pesan kepada target audiens kita. Artinya apa? Dari definisi tadi maka bisa kita tarik setidaknya 3 kesimpulan keterkaitan antara advertising appeals dengan advertising execution. Pertama,
Kalau kita merujuk pada pendekatan periklanan atau advertising appeals, maka bisa kita simpulkan bahwa pendekatan periklanan itu dapat kita pahami sebagai teknik untuk memberikan penekanan kepada isi iklan. Teknik untuk memberikan penekanan kepada isi iklan. Jadi, ketika kita sudah tetapkan apa yang mau kita sampaikan kepada target audiens kita, maka bagaimana kita memberikan stres pada konten periklanan kita itu kepada target audiens kita. Itulah pendekatan periklanan. Sementara gaya eksekusi kreatif atau gaya eksekusi periklanan itu adalah cara untuk mempresentasikan isi iklan. Ada dua konsep berbeda di sini. Pendekatan periklanan adalah bagaimana kita memberikan stressing kepada isi iklan kita, yaitu kepada target audiens. Sementara kalau gaya eksekusi periklanan itu adalah teknik untuk mempresentasikan isi iklan dengan penekanan yang sudah kita tetapkan, teknik penekanan yang sudah kita tetapkan, maka kemudian presentasinya seperti apa? Itu yang pertama. Kesimpulan kita mengenai keterkaitan antara advertising appeals dan advertising execution. Yang kedua, pendekatan periklanan dan gaya eksekutif kreatif, ya gaya eksekusi kreatif itu biasanya merupakan dua hal yang saling berdiri sendiri. Dua yang berbeda meskipun saling terkait. Suatu pendekatan periklanan dapat dieksekusi dalam beberapa gaya eksekusi kreatif. Suatu pendekatan periklanan dapat dieksekusi dalam beberapa gaya eksekusi kreatif. Ketika kita sudah memutuskan untuk menggunakan satu pendekatan periklanan tertentu, maka presentasi isi pesannya itu bisa kita eksekusi dengan beberapa gaya eksekusi kreatif, tergantung pilihan kita yang mana. Paham ya? Nanti kita lihat dengan contoh-contoh, nanti akan menjadi semakin jelas. Sekali lagi bahwa satu pendekatan periklanan yang sudah kita pilih itu bisa dieksekusi dalam beberapa gaya eksekusi kreatif. Ya. Ketika kemarin sudah kita bahas mengenai misalnya ada advertising appeals emosional, gitu kan ya, fear appeals, pendekatan menakut-nakuti. Maka ini bisa kita eksekusi dengan beberapa gaya eksekusi kreatif iklan yang bisa kita pakai. Misalnya mungkin dengan gaya eksekusi animasi, atau mungkin gaya eksekusi slice of life. Oke, ya. Sebaliknya, suatu gaya eksekusi kreatif iklan dapat diaplikasikan untuk berbagai pendekatan periklanan. Jadi tidak ada sifat mutually eksklusif di sini. Artinya apa? Artinya bahwa satu gaya eksekusi kreatif iklan itu bisa dipakai untuk mempresentasikan pendekatan periklanan yang berbeda-beda. Misalnya, advertising appeals technical, rasional, itu bisa kita sampaikan dengan gaya eksekusi periklanan animasi. Kita wujudkan dalam bentuk animasi itu kan ya, untuk apa? Menyampaikan fitur-fitur produk. Gaya eksekusi kreatif animasi itu juga bisa kita pakai untuk menyampaikan isi pesan dengan pendekatan emosional. Ini. Oke, kemudian yang terakhir, nah kalau kita kaitkan dengan media periklanan yang akan kita pakai untuk mengusung iklan yang kita gunakan dalam promosi yang kita jalankan, maka pendekatan periklanan itu cenderung diadaptasikan untuk semua media. Ya. Artinya begini, bahwa kalau kita bicara mengenai pendekatan periklanan rasional, maka di media manapun pendekatan itu bisa kita tetapkan. Entah media iklan elektronik televisi, media iklan elektronik radio, kalau sekarang kemudian media baru atau new media melalui platform YouTube.
Dan juga bisa juga kita terapkan untuk media cetak, media luar ruang. Satu pendekatan periklanan yang sama itu bisa dipakai untuk berbagai media yang akan kita pakai dalam mengusung iklan kita kepada target audiens. Sementara beberapa bentuk gaya eksekusi kreatif itu akan lebih adaptif untuk media tertentu daripada media yang lain. Nanti akan kita lihat. Salah satu contoh, ya, ada satu gaya eksekusi kreatif yang dikenal dengan gaya eksekusi kreatif demonstrasi atau gaya eksekusi kreatif demonstratif, yaitu sebuah gaya eksekusi periklanan di mana kemudian iklan itu akan cenderung kita pakai untuk mendemonstrasikan kelebihan produk kita kepada target audiens. Gaya eksekusi demonstratif ini akan lebih tepat kalau kita pakai ketika kita mengembangkan iklan untuk media audiovisual daripada ketika kita menggunakan media cetak. Iklan dalam media cetak itu susah kalau kemudian kita bangun menggunakan gaya eksekusi demonstratif. Jadi dikatakan bahwa beberapa bentuk gaya eksekusi kreatif akan lebih adaptif untuk media tertentu daripada media yang lainnya. Oke. Ada beberapa gaya eksekusi periklanan yang oleh Bates & Bates itu dirangkum. Setidaknya ada 11 gaya eksekusi periklanan atau gaya eksekusi kreatif dalam periklanan. Yang pertama dikenal dengan istilah straight sell or factual message. Pendekatan secara langsung, gaya eksekusi periklanan secara langsung untuk menjual atau disampaikan sebagai pesan yang faktual kepada target audiens. Yang kedua kemudian scientific or technical evidence, sebuah iklan yang dipresentasikan dengan teknik menampilkan bukti-bukti saintifik, bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti teknis kepada target audiens mengenai brand yang kita iklankan. Brand itu kita sampaikan pada target audiens dengan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti teknis yang menjual kepada target audiens. Yang ketiga, demonstration tadi itu, demonstrasi. Mendemonstrasikan keunggulan-keunggulan yang ada pada brand yang kita iklankan. Yang keempat, comparison atau mempresentasikan iklan kita, ya, dengan cara apa? Dengan cara membandingkan antara brand yang kita iklankan dengan brand lain. Tentunya kita tempatkan brand kita sebagai brand yang lebih superior. Yang kelima kemudian gaya eksekusi periklanan testimonial, yaitu gaya eksekusi periklanan di mana dalam iklan tadi itu, ya, kita menyajikan kesaksian pengguna brand kita yang terpuaskan atas brand kita dengan harapan nanti target audiens akan yakin dengan kelebihan atau keunggulan brand kita, ya. Yang kelima kemudian slice of life, ini adalah gaya eksekusi periklanan yang paling banyak digunakan dalam periklanan, ya, di mana dalam gaya ini target audiens dibawa pada penggalan kehidupan keseharian, di mana seringkali target audiens menghadapi persoalan atau masalah, menghadapi konflik, dan kemudian brand muncul untuk memberikan solusi pada masalah yang ada pada keseharian target audiens. Yang ketujuh, gaya eksekusi periklanan animasi, animation. Ini pada era sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada, ini banyak banget digunakan oleh para pemilik brand atau para pengiklan. Karena dengan gaya animasi ini ada keleluasaan bagi pengiklan, ya, yang melalui tim kreator iklan itu untuk menyajikan atau mempresentasikan superioritas brand yang kita miliki. Yang kedelapan kemudian personality symbol, gaya eksekusi periklanan di mana kita menampilkan simbol-simbol personal, bisa tokoh tertentu, seseorang, ya. Bahkan bisa kemudian
digabungkan dengan animasi, ya, simbolnya dalam bentuk animasi untuk mempersonifikasikan brand yang kita iklankan. Yang kesembilan kemudian gaya periklanan atau gaya eksekusi periklanan fantasi, yaitu dengan cara kita membawa target audiens kita itu ke dalam satu situasi kehidupan yang unusual, yang lain gitu kan ya, yang tidak biasa dalam kesehariannya. Kemudian yang ke-10 gaya eksekusi dramatisasi. Dan yang ke-11 gaya eksekusi periklanan humor. Baik, kita akan lihat satu demi satu dari 11 gaya eksekusi periklanan ini. Kita mulai dengan yang straight sell atau factual message. The focus of the message is the product or service, and its specific attribute and or benefit. Jadi fokus dari gaya eksekusi straight sell ini adalah kita mempresentasikan iklan kita itu untuk menyampaikan semua atribut yang ada pada produk kita. Sehingga ini gaya eksekusi ini adalah gaya eksekusi yang identik dengan pendekatan periklanan rasional atau teknikal. Yaitu pendekatan periklanan di mana kita menekankan keunggulan brand kita melalui fitur yang ada pada brand kita, ya, sehingga ini sering digunakan pada pendekatan periklanan yang rasional. Nah, karenanya gaya eksekusi periklanan straight sell ini itu lebih banyak diterapkan pada media periklanan cetak, seperti contoh berikut ini, ya. Produk semacam laptop, kemudian produk heavy audio atau peralatan audio high fidelity seperti Yamaha ini adalah produk-produk yang sering diiklankan kepada target audiens menggunakan pendekatan rasional. Kita anggap konsumen kita adalah konsumen yang ketika memilih produk seperti ini mereka akan bertimbang mengenai keunggulan fitur yang ada pada masing-masing brand. Sehingga dalam hal ini, ya, Acer sebagai salah satu brand produk laptop itu kemudian memilih pendekatan rasional. Dia menyajikan sekian banyak keunggulan dari brand Acer ini, seri ini. Apa fitur yang bisa superior atau bisa menang dibandingkan dengan brand pesaingnya. Begitu pula dengan audio heavy Yamaha RX V583 ini. Dia sajikan, ini adalah produk multi channel yang bisa menyalurkan suara dalam 7 channel dengan 2 surround. Ada fitur DTS:X-nya dan seterusnya. Sehingga dikatakan sebagai straight sell. Gaya eksekusi dengan cara langsung menjual kepada target audiens kita dengan mengiming-imingi keunggulan-keunggulan yang ada pada brand ini apa. Yang kedua, yaitu scientific atau technical evidence. Ya. Scientific atau technical evidence ini adalah gaya eksekusi periklanan di mana pengiklan itu memberikan informasi yang bersifat teknik, yang bersifat teknis yang itu merupakan hasil dari sebuah penelitian, sebuah riset, sebuah hasil uji laboratori misalnya, atau dengan cara endorsement by scientific bodies, dengan cara kita menempatkan sosok ilmuwan atau agencies atau lembaga yang terkait dengan kajian ilmiah untuk mengklaim
keunggulan dari brand ini. Misalnya kita lihat pada contoh iklan pasta gigi formula ini. Ya. Kita lihat bagaimana kemudian gaya eksekusi scientific atau technical evidence ini digunakan dalam iklan ini. Dulu gigiku juga berlubang, padahal udah rajin sikat gigi. Bingung deh. Sampai akhirnya aku coba formula eksperimen. Pakai pasta gigi lamaku, kalsiumnya rontok. Pakai formula strong, tetap terlindungi. Formula Strong dengan SPL melindungi kalsium gigi. Makanya pilih pasta gigi yang benar. Ganti ke formula strong. Pakai formula. Oke, nah kalau kita lihat dalam contoh iklan ini bagaimana kemudian pengiklan mencoba meyakinkan target audiens yang ditetapkan, yang dibidik dengan cara apa? Menunjukkan bagaimana uji laboratoris sederhana menganalogikan gigi itu seperti cangkang kulit telur. Ini. Oke, nah ini gaya eksekusi yang kedua. Sehingga sebetulnya dibandingkan dengan gaya eksekusi yang pertama tadi itu, ini ada kemiripan dalam hal apa? Pendekatannya rasional. Pendekatannya rasional. Ya. Target audiens diajak untuk mempertimbangkan brand ini secara rasional. Kenapa? Karena brand yang ada dalam iklan ini adalah brand yang sudah teruji secara saintifik. Itu gaya eksekusi yang kedua. Yang ketiga, gaya eksekusi demonstration. Illustrate the key advantage of the product or service by showing it in actual use or in some state situation. Menggambarkan keunggulan-keunggulan utama yang ada pada produk dengan cara menunjukkan ketika ini digunakan dalam keseharian si konsumen atau dalam situasi yang sesungguhnya. Nah, can be very effective and convincing consumers of a product's utility or quality and of the benefit of owning or using the brand. Gaya eksekusi periklanan ini bisa sangat efektif gitu ya untuk meyakinkan konsumen bahwa kegunaan produk atau kualitas produk ini dan keunggulan dari produk ini itu layak untuk dimiliki atau untuk digunakan. Sehingga sekali lagi gaya eksekusi yang ketiga ini juga seringkali dipakai ketika pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yang rasional. Kita lihat contohnya dalam iklan berikut ini. Oke, nah dalam contoh iklan tadi itu, bagaimana kemudian Pajero Sport itu didemonstrasikan sebagai tipe produk mobil yang dari sisi kualitas kegunaannya itu sangat memberikan keuntungan bagi konsumen, didemonstrasikan secara langsung dalam penggunaan yang sesungguhnya. Oke, kemudian yang keempat, gaya eksekusi comparison. Offer a direct way of communicating a brand's particular advantage over its competitors, or positioning a new or lesser known brand with industry leaders.
often used to execute competitive advantage appeal. Kemarin udah kita bahas mengenai pendekatan kompetitif. Nah, pendekatan kompetitif itu gaya eksekusinya disebut sebagai gaya eksekusi comparison. Membandingkan brand kita dengan brand pesaing yang lebih unggul atau brand pesaing yang sedang memimpin di pasar. Sehingga ini contoh kemarin udah kita lihat bagaimana kecap ABC itu kemudian mengkomparasikan dirinya dengan brand yang saat ini sedang Hanya ingin yang terbaik. memimpin. Tangan ini mengetahui standar ibu, meneliti, memilih, memutar, memisahkan. Tangan ini tahu bedanya kecap biasa dari kecap yang luar biasa. Terbuat dari kedelai hitam pilihan, lebih kental, lebih hitam. Kecap ABC, lebih kaya rasa dari merek kecap terkemuka. Tiada kecap seenak kecap ABC. Oke, ini yang keempat, gaya comparison atau gaya komparasi. Berikutnya yang kelima adalah gaya testimonial. Pada gaya ini, pada gaya yang testimonial ini, many advertisers prefer to have their message presented by way of a testimonial, where a person praise the product or service on the basis of his or her personal experience with it. Jadi pada gaya eksekusi ini kita menyajikan kesaksian pengguna brand atau pengguna merek yang kita iklankan berbasis pada pengetahuan mereka atas brand yang kita iklankan. Misalnya dalam contoh iklan Sensodyne berikut ini. Pada saat momen kebersamaan kita pesan satu es, pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Dokter sarankan, coba deh ibu pakai Sensodyne, khusus untuk gigi yang sensitif. Berkat Sensodyne, sekarang, wah, saya malah mungkin paling banyak kali tuh kata teman-teman, yuk, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih, mas, esnya yang banyak ya. Oke, itu tadi bagaimana Sensodyne itu untuk meyakinkan konsumennya, kemudian dia diiklankan dengan gaya eksekusi testimonial. Ada sosok Ibu Yola tadi itu yang dia memberikan kesaksian bagaimana mujarabnya Sensodyne ini untuk menanggulangi gigi sensitif. Nah, nanti ketika Anda belajar mengenai aspek etika periklanan, sebetulnya gaya eksekusi ini tidak mudah diaplikasikan karena ada syaratnya. Di dalam Kitab Pariwara Indonesia ada syarat ketika sebuah brand akan dikomunikasikan dengan gaya eksekusi testimonial ini. Misalnya bahwa sosok yang memberikan testimoni tadi itu harus betul-betul pemakai brand yang kita iklankan. Kalau tidak, maka itu bisa dianggap sebagai penipuan pada konsumen. Berikutnya adalah slice of life. This type of ad portrays a problem or conflict that customer may face in their daily life. Jadi dengan gaya eksekusi ini, iklan menyajikan potret permasalahan atau konflik yang seringkali dihadapi oleh konsumen dalam keseharian hidup mereka. And then the ad show how the advertiser product or service can resolve the problem. Setelah kita menyajikan permasalahan yang ada dalam keseharian konsumen, kita munculkan brand kita itu sebagai problem solver pada masalah tadi itu. Contohnya pada iklan spread berikut ini. Hai guys, apa iya cuma buat nyegerin gerah kita harus semprot-semprot buang-buang air? Nyatanya, Sprite tetap dengan lemon lime yang nyegerin gerah. Kini, botolnya jernih biar gampang didaur ulang. Sprite
nyatanya nyegerin gerak. Oke, dalam contoh iklan spread tadi itu, semua orang pasti mengalami situasi gerah ketika cuaca panas. Nah, kemudian spread dimunculkan sebagai sebuah brand dari produk minuman yang mampu mengatasi masalah kegerahan yang sering kita hadapi. Ini slice of life. Berikutnya, animation. With this technique, animate scenes are drawn by artists or created on the computer, and cartoons, puppet, or other types of fictional character may be used. Jadi, teknik ini adalah tadi saya sampaikan, teknik yang pada perkembangan teknologi saat ini seringkali digunakan oleh pemilik brand untuk untuk mengkomunikasikan keunggulan brandnya. Kenapa? Karena dengan teknik animasi ini maka kreator pesan itu bisa memunculkan pesan yang kuat pada target audience, ya. Bahkan kemudian ketika kita juga bisa membuat sesuatu yang fiksional, yang fiktif, tetapi itu kemudian akan dianggap oleh konsumen sebagai sesuatu yang memperkuat keunggulan brand. Tadi yang dalam contoh iklan Pajero itu sebetulnya adalah gabungan dari dua pendekatan. Ya. Selain pendekatan advertising, itu juga menggunakan animation. Kita lihat. Nah, oke. Nah, dalam iklan Mitsubishi Pajero ini, di situ tim kreatif iklan mengeksekusi iklannya dengan cara memunculkan ya, animasi meteor yang bergerak kemudian dikejar menggunakan Pajero spot tadi itu. Jadi sebenarnya adalah kombinasi antara gaya eksekusi demonstrasi dan gaya eksekusi animasi. Kalau kita lihat nanti banyak yang menggunakan teknik animasi ini ketika misalnya memunculkan tokoh-tokoh kartun misalnya. Yang legend adalah iklan Nutrisari ketika menggunakan tokoh animasi jeruk sehingga terkenal kemudian jeruk kok makan jeruk. Itu adalah gaya eksekusi animasi. Kalau Anda lihat sekarang ini iklan di media sosial, ya, ada iklan audiovisual oleh Gojek yang menggunakan animasi ini, full animasi. Karena di media sosial kemudian iklannya panjang, gitu, ada 2 menit kayak film pendek. Gitu. Oke. Berikutnya adalah gaya eksekusi kreatif personality symbol. Another type of advertising execution involves developing a central character of personality symbol that can deliver the advertising message and with which the product or service can be identified. Sehingga dalam gaya eksekusi ini kita membangun karakter sentral, ya, karakter utama, yaitu kita harapkan akan mempersonifikasikan brand yang kita
iklankan. This character can be person. Karakter itu bisa jadi seorang, ya, or ya, personality figure can also be built around animated character and animal. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara mengenai apa gaya pendekatan gaya eksekusi kreatif ini, kadang-kadang kita menemukan iklan yang dieksekusi dengan gaya kreatif yang kombinatif, mengkombinasikan beberapa gaya eksekusi kreatif periklanan. Oke, misalnya contoh ini adalah bagaimana kita lihat ya, iklan Pantene ini meng-hire seorang artis terkenal gitu kan ya, yang kemudian dia jadikan sebagai personality symbol dari brand Pantene ini. Jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain, tapi ketombe dan rontoknya balik lagi. Aku sama Pantene aja. Rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pantene anti ketombe. Oke, nah dalam iklan ini ada tokoh sentral ya, seorang artis Indonesia ya, yang sangat terkenal ini untuk menjadi personality dari Pantene ini. Oke, berikutnya adalah fantasi. Ya. Fantasy execution are particularly well suited for television. Gaya eksekusi fantasi ini sangat tepat, sangat pas kalau kita sedang mengembangkan iklan televisi atau iklan audiovisual. As the commercial can become 30-second escape for the viewer into another lifestyle. Jadi dengan dengan gaya eksekusi fantasi ini, maka target audiens atau konsumen atau audiens itu diajak untuk masuk dalam satu situasi gaya hidup fantas ya, yang bersifat fantasi. Selama sekian detik diajak dalam satu situasi yang dalam keadaan yang sesungguhnya susah untuk kita dapatkan. Kita lihat contoh berikut ini. Oke, dalam iklan Toyota Yaris ini, bagaimana kemudian konsumen diajak masuk pada satu fantasi kehidupan ya, fantasi situasi, fantasi gitu kan ya. Bagaimana kemudian ketika mereka menggunakan Toyota Yaris, mereka akan ada pada suatu situasi kehidupan yang super metropolis ya. Dalam kehidupan yang sesungguhnya susah untuk kita bayangkan ada dalam situasi seperti itu. Dan sekali lagi kalau kita lihat tadi itu, ini juga mengkombinasikan dengan gaya eksekusi animasi. Sekali lagi, artinya bahwa gaya eksekusi periklanan itu seringkali diterapkan secara kombinatif. Oke, kemudian dramatisasi. Where the focus is on telling a short story with the product or service as the star. The purpose of using drama is to draw the viewer into the action as portrays. Jadi dengan gaya eksekusi dramatisasi ini, maka kita mengembangkan satu cerita pendek di mana dalam cerita tadi itu kita menempatkan brand kita sebagai star, sebagai hero, sebagai problem solver. Jadi iklan ini kalau kita lihat seperti sebuah cerita, gitu kan ya, yang sehingga kemudian dikatakan sebagai pendekatan dramatisasi. Tujuan dari penggunaan dramatisasi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada si audiens ya, seakan-akan mereka itu ada pada situasi dramatisasi yang kita bangun dalam iklan ini. Sebagai contohnya adalah iklan Head and Shoulder ini.
ketombe basah balik lagi. Segala cara dilakukan untuk terus menghindar. Move on ke Head and Shoulders. Tidak seperti sampo biasa. Dengan Head and Shoulders, ketombe basah, gatal, dan apek kelar. Kamu jadi pede berdekatan sepanjang hari. Head and Shoulders. Oke, ada dramatisasi dalam iklan sekian detik tadi itu. Ada sebuah short story, ya, cerita yang sangat pendek yang didramatisasikan. Beda dengan yang slice of life spread tadi itu. Bedanya apa? Dalam iklan Head and Shoulder ini ada satu cerita didramatisasi bagaimana seolah-olah bahwa kalau Anda itu menderita ketombe basah maka Anda akan kesulitan untuk kontak dengan orang lain. Bahkan dengan keluarga sendiri pun Anda akan merasa nggak yakin untuk berdekatan dengan istrinya Anda, dengan anak Anda. Ada dramatisasi. Sehingga di sini kemudian audien itu dibawa dalam satu situasi, kalau itu dia yang mengalami hal itu maka dia bisa mengatasinya dengan head and shoulder. Oke, kemudian pendekatan humor kita lihat. Oke, dalam contoh iklan Jarum 76 ini, pendekatan humor itu digunakan untuk apa? Untuk menarik perhatian target audience. Cuman seringkali yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menggunakan gaya eksekusi humor, pastikan bahwa audien atau konsumen itu akan mengingat brand kita. Seringkali kemudian audien itu mengingat iklannya tapi nggak mengingat brandnya. Yang tadi kita lihat di sini kemudian brand itu muncul di paling akhir ya, dengan jingle jarum 76 ini ya, ini oke. Nah demikian sekian ya 11 gaya eksekusi yang bisa kita pakai untuk mempresentasikan pendekatan periklanan yang kita tetapkan dalam proses periklanan yang kita jalankan. Oke, demikian teman-teman ya penjelasan saya mengenai apa itu yang dimaksud dengan gaya eksekusi periklanan atau advertising execution, atau sering juga kemudian disebut dengan gaya eksekusi kreatif. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah pengetahuan Anda. Ya, sekali lagi bahwa dalam manajemen periklanan ini kita belajar mengenai bagaimana kita menggunakan iklan sebagai alat promosi. Dan keefektifan iklan sebagai alat promosi itu jelas tidak akan bisa kita lepaskan dalam kaitannya dengan memanfaatkan aspek kreatif dalam periklanan. Makanya kajian mengenai strategi pesan sampai pada pembicaraan kita tentang gaya eksekusi kreatif ini menjadi penting kita bahas pada mata kuliah manajemen periklanan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.